Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Khairil Anam, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Adapun topik karya tulis ilmiah yang akan kami bahas adalah tingkat pengetahuan pedoman gizi seimbang di kalangan remaja di Jabodetabek. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nandita Khairunisa yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Salsabila, Rizky Putra Maulana, dan Zahra Muhammad Jawas. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Kepada teman-teman pemateri, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, perlu diperhatikan asupan gizinya juga. Itu sebabnya terdapat pedoman tentang asupan gizi yang bernama pedoman gizi seimbang. Kemudian, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa kesehatan untuk memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang pedoman gizi seimbang ini. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana tingkat pengetahuan remaja di Jabodetabek mengenai pedoman gizi seimbang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui yang dimaksud dengan pedoman gizi seimbang dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang PGS ini. Kegunaannya yaitu bisa memberikan manfaat mengenai topik yang diangkat, kemudian memberikan pengetahuan tentang PGS kepada remaja, yang terakhir membantu memudahkan remaja Jabodetabek untuk melakukan hidup sehat dan menerapkan pedoman gizi seimbang ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Putra Maulana dari NIM 019. Nah, kali ini saya akan membahas bab 2 atau kajian teoritis. Nah, pada penelitian kali ini kita memiliki kata kunci yaitu PGS dan remaja. Nah, sebelum masuk ke PGS, kita mengetahui dulu apa itu makna dari gizi. Gizi itu berasal dari bahasa Arab giza yang berartikan zat makanan. Kalau dalam bahasa istilah itu nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi yang biasa diartikan sebagai ilmu gizi. Nah, menurut Sunita Al-Matsir pada tahun 2009, zat gizi itu bahan-bahan yang dapat memberikan energi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi yang lainnya yang bisa menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas. Nah, selain itu, si Sunita juga berpendapat zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan berbagai macam fungsinya, yaitu seperti menghasilkan energi dan mengatur proses-proses jaringan pada manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi pedoman gizi seimbang. Nah, gizi seimbang menurut Kemenkes RI adalah suatu pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, pedoman gizi seimbang itu juga memperhatikan keanekaragaman jenis pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat tubuh ideal. Dari Vilda Ana pada tahun 2018, pedoman gizi seimbang adalah suatu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Selain itu, Kemenkes RI juga mengatakan bahwa prinsip atau pedoman gizi seimbang itu memiliki 4 pilar. Yang pertama, mengonsumsi aneka makanan, dan yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir, memantau berat badan
secara teratur. Ya, selanjutnya kita masuki definisi remaja. Nah, di sini ada dua pendapat dari Sarwono dan Aryani. Menurut Sarwono, pada tahun 2012, remaja itu adolescence, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan ini dari segi fisik, sosial, dan fisiologi. Sedangkan menurut Aryani, pada tahun 2010, remaja ini dikategorikan dengan rentang usia 14-16, itu untuk remaja pertengahan. Selain ditandai dengan usia 14-16, ditandai juga dengan hamper atau lebih lengkapnya pertumbuhan pubertas. Selain itu, dia mengatakan bahwa adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa. Selain itu, Aryani mengatakan bahwa remaja itu adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosi dan psikologis dengan orang tua. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Kami melakukan penelitian ini melalui Google Form yang kami bagikan kepada remaja di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari tanggal 22 November sampai tanggal 22 Desember 2020. Nah, untuk ruang lingkup dari penelitian ini adalah remaja di wilayah Jabodetabek. Dan tujuan dasar dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui seberapa paham remaja di wilayah Jabodetabek ini tentang pedoman gizi seimbang. Kemudian, metode penelitian yang kami lakukan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan jenis data pada penelitian kali ini adalah data primer, di mana data itu kami peroleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu berupa kuesioner yang diisi oleh para responden. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah remaja di wilayah Jabodetabek yang sudah mengisi kuesioner yang kami berikan dan berjumlah sekitar 108 orang. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner atau Google Form yang diisi menggunakan HP atau laptop. Dalam penelitian kali ini, metode yang kami gunakan adalah metode angket. Kami memberikan angket atau kuesioner kepada responden melalui Google Form dan kami meminta responden untuk mengisi angket tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Next. Ini ada deskripsi data dari hasil pengumpulan data yang kita lakukan menggunakan survei di Google Form. Yang pertama ini ada tabel umur. Nah, dari 108 responden, sekitar 57% itu berusia 18 tahun, sedangkan sisanya adalah berusia 17-22 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa remaja itu kan berusia sekitar antara 16 sampai dengan 22. Nah, dari yang telah kami kumpulkan, ini telah sesuai dengan topik yang kami angkat. Selanjutnya, ini terdapat tabel kota tempat tinggal dari para responden yang telah menjawab. Dari 108 responden, sekitar 24-25% itu berdomisili di DKI Jakarta. Sisanya adalah bertempat tinggal di Bekasi, Bogor, Depok, dan juga Tangerang. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan inti. Pertanyaan pertama itu ada pedoman gizi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah, 86 dari 108 responden ini menjawab benar, yaitu pedoman gizi seimbang. Nah, ini menandakan bahwa tingkat pengetahuan remaja di Jabodetabek mengenai slogan pedoman gizi di Indonesia itu sudah cukup baik gitu. Nah, sisanya masih ada yang menjawab 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi sedikit singkat sejarah bahwa 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak berlaku di Indonesia karena sejak 2009 pemerintah mengganti pedoman gizi di Indonesia menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu salah satu yang merupakan pilar dari pedoman gizi seimbang adalah, dari pertanyaan ini 58 responden dari 108 responden menjawab benar, yaitu membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, seperti yang diketahui, PGS ini kan memiliki 10 pilar. Nah, salah satu poin pilarnya itu adalah membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Sisanya jawabannya kurang tepat. Soal nomor 3, dalam pedoman gizi seimbang, susu berperan sebagai. Jawaban yang benar adalah sumber protein, sedangkan kebanyakan dari responden menjawab penyempurna.
Ini menandakan bahwa masih banyak dari responden yang belum memahami isi dari pedoman gizi seimbang. Sedangkan susu sebagai penyempurna itu adalah isi dari slogan 4 sehat 5 sempurna. Pada soal nomor 4 ini, Indonesia mulai menerapkan pedoman gizi seimbang sejak jawaban yang tepat adalah tahun 2009, sedangkan kebanyakan dari responden menjawab tahun 2012. Tetapi bisa kita lihat juga persentase dari jawaban responden ini tidak terlalu jauh. Ini menandakan bahwa responden kemungkinan memang belum mengetahui apa itu pedoman gizi seimbang, atau mungkin mereka sudah mengetahuinya tetapi mereka tidak tahu sejak kapan Indonesia mulai menerapkan pedoman gizi seimbang itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 38 atau 35,2% responden yang menjawab opsi A. Kemudian 67 atau 62% responden yang menjawab jawaban yang B. Dan yang terakhir, 3 atau 2,8% responden yang menjawab C. Dapat kita simpulkan bahwa rata-rata responden sudah bisa membedakan antara PGS dan 4 sehat 5 sempurna. Dan selanjutnya, yaitu berapa jumlah isi dari pesan gizi seimbang ini? Yang pertama, sebanyak 14 atau 13% responden yang menjawab jawaban yang A. Kemudian, sebanyak 69 responden yang menjawab jawaban yang B. Kemudian, 17 atau 15,7% responden yang menjawab jawaban yang C. Yang terakhir, 8 atau 7,4 responden yang menjawab jawaban yang D. Dari sini, rata-rata respondennya sudah sangat paham tentang jumlah yang ada di PGS ini. Selanjutnya, yaitu apakah olahraga secara teratur termasuk dalam PGS? Sebanyak 91 atau 84,3% responden yang menjawab iya. Selebihnya, 13 atau 12 responden yang menjawab 3 dan 4 atau 3,7 responden yang menjawab jarang-jarang. Di sini sudah sangat paham bahwa olahraga itu termasuk ke dalam PGS. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan. Jadi, apakah Anda sudah mengetahui pedoman gizi seimbang sebelumnya? Jadi, berdasarkan hasil respon, sebanyak 108 respondents itu mengatakan bahwa 60%-nya itu belum mengetahui apa itu gizi seimbang. Dan 38% yang sudah. Dari data tersebut berarti masih banyak yang belum mengetahui apa itu pedoman gizi seimbang sebelumnya. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan survei-survei sebelumnya, yaitu masih banyak jawaban yang salah mengenai pedoman gizi seimbang. Remaja yang berada di Jabodetabek itu masih belum mengenal apa itu pedoman gizi seimbang. Nah, selanjutnya, menurut Anda, apakah PGS sudah memenuhi kebutuhan gizi manusia? Nah, di sini banyak yang menjawab dari 108 respon. Dan sebanyak 74 menjawab sudah. Tapi di sini sekitar 25,9% masih menjawab belum. Menurut mereka, bahwa pedoman gizi seimbang belum cukup untuk memenuhi gizi manusia. Oke, selanjutnya, apakah Anda sudah menerapkan PGS dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan respon, sebanyak 180 respon, 70,4% menjawab belum dan 29,6% menjawab sudah. Jadi di sini masih banyak remaja yang belum menerapkan PGS dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan mereka masih tidak tahu PGS itu seperti apa, harus dilakukan seperti apa, dan mereka juga tidak tahu apa itu PGS sebenarnya. Kurang lebih dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman remaja di wilayah Jabodetabek tentang pedoman gizi seimbang. Penelitian ini kami lakukan dengan menggunakan Google Form yang kami bagikan kepada responden melalui obrolan grup dan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Tujuan dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa paham
remaja di wilayah Jabodetabek tentang pedoman gizi seimbang. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 108 responden yang mengisi kuesioner, terdapat lebih dari 30% responden yang belum memahami apa itu pedoman gizi seimbang. Demikian presentasi dari kelompok 3. Izinkan saya membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kelompok 3, remaja Jabodetabek memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pedoman gizi seimbang, dan seharusnya remaja lebih meningkatkan kesadaran untuk mengetahui pedoman gizi seimbang demi hidup yang lebih sehat. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.